Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat yang ada di rumah. Gimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, silahkan berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan mempelajari tata cara tadarus Al-Quran dan juga fadilah atau keutamaan dari tadarus Al-Quran. Mari kita pelajari bersama-sama. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Baiklah anak-anak, kita bahas yang pertama yaitu tentang tata cara tadarus Al-Quran. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan tadarus Al-Quran, itu terdapat beberapa tata cara atau adab yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan kegiatan tadarus. Apa saja tata cara tadarus Al-Quran tersebut? Yang pertama yaitu berwudu terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan tadarus Al-Quran, alangkah lebih baiknya, dan itu wajib ya, kita harus memiliki wudu terlebih dahulu karena kita nanti akan memegang Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu membaca ta'awudz dan basmalah. Jadi sebelum kita melakukan tadarus Al-Quran, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan membaca ta'awudz atau basmalah ya. Kemudian yang ketiga yaitu memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Nah, ketika kita akan melakukan tadarus Al-Quran, sebaiknya kita menggunakan pakaian busana muslim ya, atau pakaian yang sopan dan menutup aurat gitu. Kemudian yang keempat yaitu tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah, jadi ketika kita melakukan kegiatan tadarus Al-Quran, kita itu harus membaca Al-Quran tersebut dengan tenang dan tartil atau tidak tergesa-gesa. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, tidak berbicara atau bersenda gurau saat mengaji. Nah, jadi ketika kita tadarus Al-Quran, kita harus fokus, tidak boleh bersenda gurau atau bermain dengan teman kita. Jadi kita harus menyimak dan fokus dengan bacaan kita seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam yaitu membaca doa setelah membaca Al-Quran. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan kegiatan tadarus Al-Quran, maka sebagai penutupnya harus ditutup dengan doa. Seperti itu ya. Itu tadi beberapa tata cara tadarus Al-Quran yang harus kalian ketahui. Oke, kita lanjutkan. Pernah tidak anak-anak melakukan kegiatan tadarus Al-Quran di sekolah? Nah, ketika kalian melakukan tadarus Al-Quran di sekolah, itu berarti terdapat siswa yang membaca Al-Quran, sedangkan siswa yang lainnya itu ikut menyimak bacaan siswa yang sedang membaca Al-Quran tadi. Nah, jadi dalam kegiatan tadarus Al-Quran itu terdapat siswa yang membaca Al-Quran dan beberapa siswa yang lainnya ikut menyimak bacaan siswa yang sedang membaca Al-Quran tadi. Lalu, apa peran dari atau tugas dari orang atau siswa yang menyimak bacaan tadi? Yaitu tugasnya mengingatkan ketika terdapat bacaan teman kita yang sedang membaca tadi, apabila terdapat kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi teman yang menyimak tadi wajib memberitahu. Dan ketika kita melakukan tadarus Al-Quran itu harus terdapat orang yang mahir atau sudah lancar dalam membaca Al-Quran, sehingga ketika terdapat kesalahan dalam membaca Al-Quran, orang tersebut dapat mengingatkan dan memperbaiki bacaan yang benar.
Seperti itu. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang fadilah atau keutamaan tadarus Al-Quran. Nah, fadilah atau tadarus Al-Quran ini ada 3. Yang pertama yaitu mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Nah, orang yang membaca Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa? Yaitu pertolongan. Nah, hal tersebut disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat yang ada di rumah. Gimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, silahkan berdoa terlebih dahulu. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu akan dikumpulkan dengan para malaikat. Nah, seseorang yang membaca Al-Quran itu kelak di surga akan dikumpulkan bersama para malaikat anak-anak. Hal tersebut juga disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak di surga akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sementara orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, sedangkan ia tetap berusaha untuk mempelajari Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi bagi orang yang membaca Al-Quran, kelak di surga akan berkumpul dengan para malaikat. Berarti semua itu akan menjadi sebuah impian bagi umat muslim ya.